Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Balik lagi dengan Om Trader ya teman-teman di pembahasan terkait saham-saham yang mungkin cukup menarik yang diperdagangkan di IHSG hari ini ya. Tapi tidak seperti biasanya, kali ini saya nggak akan bahas topik, tapi mungkin menarik juga kalau kita membahas saham batu bara yang sekarang tuh kayaknya lagi hype banget gitu ya. Jadi entah mengapa teman-teman ya, batu bara ini sebenarnya tuh kenaikannya itu udah lama gitu ya. Udah dari pertengahan tahun lalu rally ya, dari 90-an sampai ke sekarang sekarang sampai ke 240-an dolar gitu teman-teman ya. Nah, cuman memang saham-sahamnya agak lagging gitu ya. Barulah mungkin ya selama 1 minggu 2 minggu terakhir saham-saham batu bara tuh rally kenceng banget gitu teman-teman ya. Nah, jadi mungkin kita bahas dulu lah ya. Kita bahas dulu saham-saham batu bara, tapi kita mungkin fokus ke 4 yang terbesar dulu lah teman-teman ya. Jadi 4 yang terbesar itu apa? Yang pertama jelas ITMG, yang kedua nanti kita akan lihat Adro, lalu PTBA, baru terakhir tuh Indi gitu teman-teman ya. Jadi tapi nanti saya nggak akan bahas detail, nggak akan bahas trade plan, entry di mana, TP di mana, stop loss di mana. Tapi saya lebih tertarik untuk membahas inflow-nya gitu teman-teman ya. Flow dana yang masuk dan keluar itu gimana sih di saham-saham batu bara ini gitu ya. Karena ya artinya trading plan itu memang untuk menentukan titik masuk, titik keluar gitu teman-teman ya. Tapi untuk bisa saham itu bergerak naik turun ya kita tidak bisa pungkiri flow aliran dana yang masuk itu penting untuk kita lihat gitu ya. Nah, mungkin bisa langsung saja kita bahas start dari ITMG teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ITMG di sini ya, sebenarnya sih kurang menarik ya dari segi flow dana ya. ITMG ini sudah kurang menarik secara overall. Kenapa? Karena di sini bandarnya sudah akum teman-teman ya. Bandarnya itu di sini ya. Katakanlah mulai dari sini. Loh, bentar ya. Ya katakan dari sini. Loh, bentar. Kok ini nggak mau ya? Bentar ya. Oke. Agak ini ya, agak lambat. Oke, ya. Flow-nya itu sudah ada dari sini. Tuh. Transparansinya saya kurangin. Saya pakai warna kuning. Tuh ya. Atau warna apa yang enak ya? Warna orange lah. Entah warna orange, entah warna apa gitu ya. Nah, ya. Jadi flow-nya itu atau dengan kata lain akumulasi itu udah mulai dilakukan panjang nih dari April sampai Agustus, teman-teman, ya. Kurang lebih 4 bulan itu bandarnya udah akum. Ya, harga sahamnya ya memang masih di situ aja gitu. Artinya ya walaupun ada pergerakan, ada kenaikan, tapi kenaikannya itu tidak terlalu lah. Kalau saya sepanjang sini sampai sini katakan sahamnya ya pergerakan naiknya masih 35%. Memang lumayan ya 35%, tapi kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan rally terakhir ini ya. Rally terakhir itu naiknya sampai 73%, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini akum. Nah, di sini kita sudah mulai lihat ada distribusi. Nah, ini menjadi sinyal teman-teman ya. Kita mesti hati-hati, apalagi teman-teman yang belinya udah di pucuk 20 ribuan ke atas ya, mesti ketat lah gitu ya. Apalagi kalau secara teknikal di sini ITMG dia ada gap kecil tuh ya. Dia ada gap kecil di sekitar 21.000 ya, 21.000 sampai 22.000. ITMG ini ada gap teman-teman.
Ya, jadi hati-hatilah secara teknikal. Jadi kalau kita lihat mungkin kita ceklah sedikit ya dari 5 April sampai 6 Agustus ya. Kita katakan kita cek dari itu PTBA, kita cari ITMG. Pertama kita lihat dari 5 April sampai 5 Agustus tadi itu ya. Kita lihat siapa yang ngakum di ITMG ini, teman-teman ya. Oke. Nah, ternyata itu yang akum ada KZZPBK ya. Meskipun memang kalau kita lihat ini asing sih harusnya ya, harusnya asing. Kita cek ya, ternyata bener didominasi mayoritas asing, teman-teman ya. Ya, bener mayoritas asing. KZZP, BK, YU, CG, CS ini asing. Nah, yang lepas barang itu retail. Nah, teman-teman lihat di sebelah kanan YPPD SQNI itu broker-broker retail ya. Mirai, Indo Premier, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas. Itu mayoritas retail yang nampung asing. Ya. Nah, harga average asingnya ya kita patok di sini sekitar 14 ribuan. Gitu ya. Sekitar 14 ribu. Kalau kita lihat di sini, lalu di periode kedua 10 Agustus sampai 29 September ya. Kita lihat 10 Agustus sampai 29 September. Kita lihat siapa yang keluar. Nah, udah mulai keluar ya ZPRX, AKYU ya. Meskipun masih ada yang belum keluar. Nah, cuman tiba-tiba di sini ternyata yang distribusi besar-besaran itu BB, teman-teman. Ya, ini BB entah punya barang dari mana, mungkin kita bisa track ke belakang lagi ya. Bisa track ke belakang lagi, mungkin di sini ya, mungkin yang ini si BB. Tuh, ini kan ada yang akum juga di sini. Tuh, ya. Mungkin teman-teman ya. Artinya memang kita kalau mau cek flow ya, kita harus lihat per periode waktunya gitu, teman-teman. Ya. Oke. Jadi mulai ada distribusi yang kenceng dari si BB, teman-teman. Nah, memang di sini kita lihat per 30 September itu ada mulai akumulasi lagi. Coba kita lihat siapa yang akumulasi ya. Sampai 5 Oktober. Yang akumulasi ada YUAI gitu ya. Ini asing sih harusnya. Ya, mix lah ya. YU-nya mix, AI-nya juga mix, ada asing, ada domestik. Tapi BB-nya masih lanjut jualan, teman-teman. Ya. Nah, saya curiga, tapi ini hanya kecurigaan. Ya. Curiga mungkin ini asing tadi, teman-teman. Jadi dia transfer barang gitu ya, pindah kantong. Ya, jadi seolah-olah mereka masih ngakum gitu ya. Bisa saja, bisa juga salah gitu. Tapi mereka jualannya dari broker lain, broker BB gitu ya, teman-teman. Ya, karena entah dari mana BB ini dia tiba-tiba punya banyak barang di ITMG ya. Artinya kalau dari segi flow ya, ini ITMG ini sudah mulai terjadi outflow ya, dari sebelumnya inflow selama 4 bulan. Biasa itu ya. Jadi di sini fase akumulasi ya. Nanti di sini fase partisipasi atau markup gitu ya, nanti distribusi di atas gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau teknikal teman-teman bisa cari video lain lah. Saya yakin pasti banyak video YouTube lain yang membahas teknikalnya. Saya lebih tertarik untuk membahas dari sisi inflow dananya gitu ya. Nah, lanjut ke saham kedua, kita bisa cek Adro, teman-teman ya. Adro ini ya dia juga rally, teman-teman, dan juga sama seperti ITMG tadi, sayangnya di sini ada gap. Tuh, ya. Ada gap. Nah, ya jadi ada resiko lah paling tidak penurunan gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini langsung kelihatan sih di sini ya, ada support di sini ya. Tuh, menarik di sini. Cuman kalau dia turun ke situ jauh banget, udah kejauhan lah. Ya, udah kejauhan ke area 1300 tuh udah jauh banget. Gitu ya. Oke, tapi kalau dari segi inflow dananya ya, teman-teman ya,
Justru Adaro ini kebalikan dari ITMG, agak menarik ya. Kenapa menarik? Karena di sini kita lihat saya ganti warna yang agak lebih cerah gitu ya. Justru Adro ini baru kelihatan ada akumulasi teman-teman. Ya, akumulasi selama kurang lebih 1 bulan terakhir dari September. Ya, jadi ini akumulasinya nggak lama nih teman-teman. Ya, akumulasinya nggak lama dari 1 September sampai sini. Sampai sinilah. Katakan 23, 24, 23 ya. Yang dia masa akumulasi pendek lah gitu ya. Ini kan dia akumulasi ya, ada inflow ya. Ini akumulasi di bawah tapi harga masih stabil ya. Itu namanya fase akumulasi. Jadi kita cek sampai tanggal 23 September coba. Pertama, Adro ya. Adro dari 1 September sampai 23 atau 24 deh. Sampai 24. Nah, ya. Ini kelewatan sih. Ini bener-bener big akum BK ya. 1,3 juta lot, 184 miliar di 1.300 average-nya teman-teman. Ya, average-nya itu di 1.300. Ya, jadi memang ya di sini dia kumpulin barang banyak-banyak gitu ya. Dan kalau kita lihat apakah ini BK-nya BK asing dari 1,3 juta lot, sekitar 60-70%-nya itu barang asing, sisanya lokal punya. Ya, asingnya itu di 1.370 ya, YU 436.000. Oke ya, YU juga akum banyak asingnya, lalu ada BB ya. Ini YP, SQ, DXCC ini retail semua ya. Jadi retail ngirim duitnya ke asing, kurang lebih gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat domestiknya, coba nih domestik. Tuh kan, ini retail nih, mayoritas retail ya, YP, SQ, DXCC ya. Nah ini asing kolek barang ya, dan nah ini 2 hari terakhir 4 dan 5 mereka udah mulai jualan. Coba kita, bentar sorry. Lalu mereka markup di sini ya, mereka markup di sini atau tanggung deh, biarin aja sampai 29. Oke. Wah, BK ternyata yang markup itu BK asing ya. Yang markup BK asing, tapi overall BK punya 1,4 juta lot, 200 miliar, average-nya sekitar 1.438. Jadi diingat teman-teman ya, average barang akumulasinya si BK itu tadi di sekitar 1.370. Nah, lalu kemudian jadi 1.400 karena dia pakai dananya itu ya, setelah dia selesai akum, dia pakai dananya untuk markup. Makanya average dia jadi naik gitu, 1.400 sekian. Ya. Namun demikian, barang dia itu banyaknya itu di bawah di 1.370-an gitu ya. Jadi per sekarang itu sebenarnya si bandarnya ya itu sudah cuan sekitar 31%. Nah, bayangin aja 31% dari 200 miliar itu berarti di tangan dia floating profit dia sudah sekitar 67 miliar, kurang lebih ya. Kurang lebih 67 miliar. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat per hari ini. Bentar. Nah, 2 hari terakhir kan udah ada jualan tuh. Oke, yang ternyata jualan adalah si BB. Tadi kan kita lihat BB ada beli. Nah, sekarang BB jual, tapi BK-nya belum kelihatan. Nah, itu satu tanda yang mungkin bagus lah teman-teman. Oh, ada sedikit. Tapi sedikit banget dari sekitar 1,4 juta lot. Ya, masih oke lah ya. Masih oke ya, BK-nya belum mulai jualan. Harusnya sih masih ada kemungkinan untuk lanjut lagi ya. Cuman mungkin ya secara teknikal sih ya memang harusnya harusnya istirahat dulu teman-teman ya. Secara teknik, secara flow masih menarik karena outflow-nya sedikit ya. Ini akum gede, di sini akum. Tuh ya, di situ akum. Teman-teman tinggal cari titik entry. Nah, kalau dikasih di sini sih enak banget. Nah ya, dikasih di sekitar sini enak nih. Tuh. Nah, kalau dia pullback ke sekitar area 1.500-an, mana tahu dikasih. Ya kan kita nggak tahu tuh. Ya habis naik correction
atau paling tidak di sinilah udah bisa cicil-cicil teman-teman ya. Kalau dikasih sekitar 1.700-an bisalah kalau mau cicil-cicil ya, kurang lebih seperti itu. Adro cukup menarik karena inflow-nya itu baru mulai gitu ya. Lalu kita selanjutnya ke PTBA, kita lihat bagaimana performa saham PTBA ya, termasuk juga inflow-nya. Nah, inflow juga kurang lebih sama kayak Adro teman-teman ya. Jadi masih baru mulai akum ya, belum terlalu apa ya. Nah, sini ya. Saya ganti orange. Ya, ini baru mulai akum 1 September juga. Jadi pergerakan market makernya ini sama teman-teman ya. Pergerakan market makernya itu tadi Adro per 1 September mulai akum. PTBA juga per 1 September dia baru mulai akum. Bahkan 2 hari terakhir pun masih ada akumulasi secara netnya gitu ya. Sekarang kita coba lihat PTBA ya. Siapa yang jadi market makernya? Dari 1 September sampai 5 Oktober. Oke, udah bener ya. Untuk PTBA ya teman-teman, ternyata tetap asing ini YU, ZP, CSB, KKK ini asing. Dan mereka apakah ini foreign? Oke, ternyata foreign-nya lebih banyak lagi ya. Foreign-nya lebih banyak lagi. ZP 97.000 lot di average 2.800-an. Ini agak unik ya. Mereka punya average tuh agak tinggi loh ya. Mereka punya average agak tinggi padahal mereka sudah akum itu dari sini. Ya, mereka sudah akum tuh dari sini ya. Kalau secara technical sih PTBA dia breakout-nya itu di sini. Tuh ya. Breakout-nya di situ. Apakah mereka ngumpulin barangnya nggak banyak ya? Oh iya, benar ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini pembatasnya di sini. Tuh. Saya ganti hitam tuh ya. Pembatasnya itu di sini di tanggal 27 September ya. Nah, ini ya memang ini periode akumnya lebih panjang teman-teman. Tapi kalau teman-teman bandingkan dengan yang setelah tanggal 27, artinya tanggal 28, 29 dan 30, ini volume akumnya itu spike dibanding dengan sebulan sebelumnya ya. Makanya dia punya average itu jadi agak lebih tinggi ya. Oke, atau coba kita mundurkan. Ini ada yang jualan dari 16 Agustus. Coba kita lihat itu siapa. Yang jualan NIO sama kayak ITMG ya. Oke, NI jualannya lumayan di PTBA, DX, BK. Tapi periodenya udah selesai gitu loh ya. Ini jualannya kemarin. Syukurnya kalau kasus ITMG dia akum baru distribusi ya. Nah, PTBA setidaknya dia distribusi baru akum. Jadi selesai dulu yang si NI ini jualan ya. Si NI-nya selesai jualan, selesai, nggak ada beban apa-apa lagi. Baru deh selanjutnya lebih enteng untuk geraknya. Gitu teman-teman ya. Loh, bentar. Kok PTBA? Apa tadi salah ya? Oh, nggak salah PTBA ya. Kalau dari 1 September hingga 5 Oktober. Oke, ini berarti Broxem yang benar ya. Ini Broxem yang benar. PTBA. Oke, asingnya akum ya. Asingnya akum. Market makernya BK lagi ya. Dimotori oleh BK, diikuti ZP, KZ, AK ya. Oke, sorry, mungkin tadi ada kesalahan. Mungkin kayaknya salah milih tanggal kemungkinan teman-teman ya. Kemungkinan salah pilih tanggal. Jadi untuk PTBA sendiri teman-teman ya, itu domestiknya jualan ya. Domestiknya ini si NI parah nih jualannya. Si NI jualan parah ya, 298.000 lot ya. Tapi ada yang nampungnya si DX yang lokal-lokal ya. Tapi foreign-nya pun ikutan nampung si BK ya. BK-nya juga ikutan ya. Jadi ada BK, ada DX ya, sehingga kalau kita gabung ini kayak gini kurang lebih
ya. Diguyur sama NI, tapi ditampung sama DXBK. Mungkin nggak diguyur juga kali ya. Bisa aja NI-nya kan jualan di over gitu. Jadi di apa overnya NI dimakan sama DX dan BK. Ya, di average berapa? Di average 23 dan 24, 2300 dan 2400. Oke, berarti benar ya. Periode akumnya di sini berarti average-nya itu akan di sekitar 2300 hingga 2400 ya. Kayaknya saya salah ngambil tanggal deh. Ya. Oke, teman-teman. Sorry ya yang tadi sebelumnya ya. Ini udah benar, udah diralat. Jadi average bandar itu sekitar 2300 hingga 2400 ya. Jadi ini menarik nih ya. Nggak menarik-menarik banget karena per sekarang berarti bandarnya itu sudah floating profitnya itu sekitar 19%. Katakan 20%. Jadi mereka itu kalau DXBK digabungin 300 miliar berarti mereka udah cuan tuh sekitar 60 miliar floating profitnya ya. Floating profit 60 miliar. Jadi kalau teman-teman masih mau entry ya perhatikan saja titik entry-nya. Jangan sampai teman-teman nanti beli pucuk ya. Dan ingat selalu fase siklus bandarmologi ya. Fase akumulasi di bawah, lalu di sini ada fase partisipasi ya. Fase partisipasi di mana berita positif mulai banyak keluar, digoreng segala macam. Saya nggak tahu fase partisipasinya akan sampai mana, tapi yang jelas setelah fase partisipasi selanjutnya akan ada fase distribusi ya. Jadi teman-teman yang mau entry perhatikan titik entry-nya, perhatikan teknikal ya. Secara flow money masih oke, masih bagus meskipun bandarnya punya average di bawah, tapi ya dengan akumulasi segini banyak ya mungkin mereka harus maintain dulu harganya di pucuk gitu ya. Yang jelas upside tidak sebesar dulu lagi ya. Karena kalau kita lihat di sini PTBA dia punya resisten berikutnya itu akan ada di sekitar sini ya. Area 3000 hingga 3100 ya. Sehingga itu upside-nya kalau dari hari ini tuh nggak terlalu banyak lagi. Tuh tinggal 11% ya. Beda kalau teman-teman nyerok dari sini misal. Tuh average sama dengan bandar ya mungkin bisa dapat 20 hingga 30% ya. Oke. Itu untuk PTBA ya. Jadi masih menarik tapi lebih menarik Adro tadi ya. Terakhir kita lihat Indi teman-teman. Ya, kita lihat Indi. Oke, ini untuk Indi ya. Indi paling tidak teknikalnya paling rapi ya. Kenapa paling rapi? Karena Indi nggak ada gap. Ya, tadi PTBA dia punya gap, Adro dia punya gap, ya. Indi dia nggak ada gap, bener nggak ya? Kayaknya bener deh. Coba PTBA kayaknya ada gap. Kalau Adro bener ada gap memang. PTBA kayaknya ada gap kan tadi kan? Oh sorry nggak ada, PTBA nggak ada gap. Adro yang ada gap ya, sama ITMG. Oke, sekarang kita lihat Indi. Kita lihat arus uang gitu ya, arus uang Indi. Wah Indi ini apa ya? Akum distri ya. Tapi kita cek lah, kita cek mulai dari tanggal 24 September. Tapi unik ya, Indi ini kayaknya nggak ada yang akum gimana-gimana banget gitu ya. Ini sih saya bisa katakan netral di sini. Sepanjang sini netral lah, sepanjang September. Ada akum kecil di sini, tapi dilanjutkan dengan distribusi gitu loh, ya. Oke, atau kita coba ambil dulu periode. Oh ini lebih banyak distribusi, ya lebih banyak distribusi. Spike cuman sesekali, habis itu jualan, ya. Oke, kita fokus ke sini aja. Mulai dari sini deh, nggak apa-apa. Mulai dari 1 September, ya. 1 September sampai 23 dulu. Kita lihat apa yang terjadi di periode waktu tersebut. 1 September sampai 23. Tuh kan? Ya ini nggak terlalu gede lah. Ini kecil lah, ya. Volumenya nggak terlalu meledak gitu ya. Nah, berarti memang kita perhatikan mulai dari 24 gitu loh. 24 sampai 1 Oktober dulu lah. Ya, kita pelajari gitu pergerakan dari market makernya. 24 sampai 3 tadi ya. Ups, salah ya. 24 September sampai 3 Oktober.
ya kan? Oh sorry, salah, 1 Oktober. Ya udah sama aja, kan hari Minggu tuh. Wah, ini tiba-tiba spike nih BK ya. BK langsung tiba-tiba 500.000 lot. Bayangin ya, yang tadi itu cuma 5 miliar, 7 miliar, 6 miliar. Ini tiba-tiba dalam berapa hari trading Indi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 6 hari perdagangan itu langsung 97 miliar. Ya, dan ini asing mestinya. Ya benar ya, mayoritas asing. Ya, 93 miliarnya asing, hanya 4 miliar yang lokal. Dan kalau kita lihat barang asing itu average-nya di 1.700 loh. Ya. Kayaknya dia bukan buy on breakout, tapi dia langsung sambil nge-HK tuh. Ya, 1.740 sekian ya tadi ya. Gitu ya. Kayaknya tadi di situ deh, 1.740-an. Coba kita lihat. Ya benar, 1.740-an. Sebanyak 500.000 lot. Ya. Jadi kalau kita lihat Indi itu tadi sendiri itu gede ya. Ya kalau kita lihat bid offer hariannya dengan transaksi segitu nggak cukup lah. Artinya potensinya masih lah untuk upside ke depannya. Saham Indi ini masih cukup menarik. Dan kalau kita lihat, artinya posisi bandar saat ini dia baru floating profit 24%. Ya lumayan juga sih ya. Udah lumayan juga sebenarnya ya dari segi floating profitnya. Artinya dari 93 miliar itu ya dia udah dapat mungkin sekitar berapa tuh? 23 miliar kurang lebih ya. Kurang lebih 23 hingga 24 miliar dari 93 miliar ini floating profitnya ya. Sekarang kita coba cek 4 Oktober dan 5 Oktober nih. Dari si BK apakah sudah ada mulai jualan kah? Belum. Goodnya malah si BK masih lanjut aku meskipun dia ada cicil-cicil TP lah mungkinnya. Artinya BK yang asing kan banyak, nggak cuma satu ya. Mungkin ada yang TP tetapi sebagian besar masih masih beli gitu. Sehingga ketika kita lihat net buy-nya dia masih akum si BK ini ya. Jadi kita masih bisa ambil nih dari tanggal 20 berapa tadi? 23 ya, 24. Nah, ya. Sehingga secara total BK ini dia punya barang 105 miliar ya. Ini benar-benar gemuk sih ya. Ini benar-benar volume spike banget teman-teman ya. Akumnya gila-gilaan di average 1.800. Gitu ya. Cukup menarik ya, dan ini sangat timpang, sangat jomplang ya. Net buy dengan net sell itu sangat jomplang. Gitu ya. Jadi kalau saya boleh summary-kan teman-teman ya. Kalau saya boleh summary-kan, kalau titik entry teman-teman cari sendiri ya. Secara teknikalnya di mana yang menarik ya. Kalau ini sih di sini udah mulai menarik nih kalau memang dikasih di area sini ya. 1.800 sampai 2.000 teman-teman bisa cicil-cicil gitu ya. Kalau dikasih ya, karena kalau kita ambil area Fibo-nya pun ya golden ratio-nya itu di sini. Golden ratio-nya itu di 1.900-an gitu ya. Jadi bisa cicil lah 1.800 sampai 2.000 lah teman-teman bisa cicil ya. Kalau dikasih koreksi pasti harusnya ada koreksi sehat lah. Koreksi sehat ya teman-teman manfaatkan karena dia masih uptrend lah gitu ya teman-teman. Oke. Jadi kalau saya summary-kan di antara ITMG, PTBA, Adro dan Indi ya. ITMG saya skip karena tadi teman-teman udah lihat ya, udah masuk periode distribusi. Itu BB-nya minta ampun distribusinya, banyak banget barangnya ya teman-teman ya. Jadi ITMG saya skip. Adro juga mungkin Adro bisa di-watch teman-teman ya, di-watch kalau dikasih pullback teman-teman bisa perhatiin tuh karena tadi kan lumayan juga volume spike dari si Adro-nya itu ya. Nah nih ya, ini kan lumayan nih akumnya ya. Kalau dikasih di sini 1.700 teman-teman bisa cicil ya, atau sekalian tunggu di gap ya. Ini kan ada gap nih ada gap, tunggu di gap kalau dikasih, kan nggak tahu ya. PTBA juga boleh, tapi yang paling menarik sih Indi teman-teman. Kenapa Indi?
Karena yang lain itu mereka pakai fase akumulasi dulu di bawah. Jadi harga dijaga stabil ya sambil mereka akumulasi. Nah, ini bandarnya main tabrak gitu ya. Jadi dia nggak pakai akumulasi di bawah gitu loh. Ya, dia nggak pakai akumulasi di bawah sini, nggak pakai, tapi dia main asal tabrak aja di HK terus ya. Meskipun ya di HK terus BK-nya tadi terutama, dan average-nya pun di sini di 1700-an 1800-an tadi ya. Sehingga cukup menarik lah kalau teman-teman mau cicil. Tuh, ya. Mana tahu dikasih correction gitu, teman-teman. Yang jelas masih panjang lah perjalanan, ya. Kalau call ini biasanya sampai Desember tuh masih akan terus digoreng beritanya, ya. Kalau saya pribadi sih cenderung akan pilih Indi, tapi saya nggak akan masuk sekarang. Saya lihat dulu, cari titik entry yang pas supaya jangan sampai beli di pucuk gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan saham batu bara. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman supaya channel ini boleh berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video kami sehingga semakin banyak orang-orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Satu lagi, kalau teman-teman mau join ke grup Telegram kita, linknya saya letakkan di deskripsi. Kita juga ada grup premium yang mungkin bisa memberikan referensi lah untuk teman-teman ya, saham-saham yang prospek yang bagus gitu ya, gitu teman-teman. Ada menu swing, menu FT juga sesekali, dan yang jelas pasti ada menu sore untuk jajan-jajan esok harinya ya. Oke, itu dulu teman-teman, bye bye.